Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fisabila. Jadi malam ini mau membahas tentang kaidah huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Jadi terdapat 3 kaidah penting dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Ketiganya bukan sekedar aturan teknis, tetapi mencerminkan struktur, logika, dan etika berbahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks pendidikan, diplomasi, dan penulisan akademik. Kaidah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menandai identitas, awal kalimat, dan unsur-unsur penting dalam komunikasi tertulis. Penggunaan yang tepat menunjukkan penghormatan terhadap nama, gelar, dan institusi. Digunakan untuk yang pertama, awal kalimat, contohnya bahasa Indonesia digunakan di berbagai negara. Yang kedua, nama orang, gelar, dan sapaan resmi, contohnya Presiden Soekarno, Dr. Rahayu, Yang Mulia Hakim. Yang ketiga, nama tempat, lembaga, dan organisasi, contohnya Kementerian Luar Negeri, Universitas Indonesia, Balikpapan. 4. Nama bangsa, suku, dan bahasa, contohnya Bangsa Indonesia, suku Dayak, bahasa Jawa. Nomor 5. Nama agama, kitab suci, dan Tuhan, contohnya Islam, Al-Quran, Allah. Yang keenam, awal petikan langsung, contohnya ibu berkata, besok kita berangkat. Judul karya tulis, buku, film, lagu, contohnya Negeri 5 Menara, Laskar Pelangi, Indonesia Raya. Dalam kaidah penggunaan huruf kapital ada yang tidak digunakan untuk kata ganti orang, saya, kamu, dia, kecuali di awal kalimat. Nama jabatan yang tidak diikuti nama orang, contohnya presiden akan berpidato, bukan presiden jika tidak menyebut nama. Kaidah penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk memberi penekanan, menandai istilah asing, dan menunjukkan judul karya dalam teks. Ini penting dalam penulisan akademik dan ilmiah. Digunakan untuk judul karya tulis dalam teks, contohnya saya sedang membaca Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Istilah asing yang belum diserap, contohnya ia mempelajari public speaking dan leadership. Penekanan kata atau frasa, contohnya kita harus benar-benar memahami isi perjanjian ini. Nama ilmiah atau teknis, contohnya Homo sapiens adalah nama ilmiah manusia. Tidak digunakan untuk judul karya dalam daftar pustaka, biasanya dicetak tebal atau diapit tanda kutip. Kata serapan yang sudah baku dalam bahasa Indonesia, contohnya televisi, komputer, tidak perlu dimiringkan. Kaidah penulisan kata. Penulisan kata dalam bahasa Indonesia mengikuti prinsip kebakuan, konsistensi, dan efisiensi. Ini mencakup kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, partikel, dan singkatan. Aturan utama. Kata dasar ditulis sesuai bentuk baku, contohnya tulis, baca, ajar. Kata berimbuhan ditulis serangkai, contohnya menulis, dibaca, pengajaran. Gabungan kata ditulis terpisah, contohnya rumah sakit, tanggung jawab, meja makan. Gabungan kata yang sudah menjadi satu makna ditulis serangkai, contohnya olahraga, kerjasama, matahari. Partikel ditulis sesuai konteks, contohnya apapun jugalah, bukankah rumahnya. Singkatan dan akronim mengikuti aturan khusus. Singkatan nama resmi, huruf kapital semua PT, SD, KPU. Akronim umum, huruf kecil atau campuran, Pemilu, Menko, LIPI.
Kaidah penulisan kata. Kesalahan umum biasanya terjadi saat menyatukan kata yang seharusnya dipisah, seperti tanggung jawab, harusnya tanggung jawab. Menulis partikel pun serangkai dalam semua konteks apapun harusnya menjadi apapun. Apa yang terjadi sebelum terciptanya suatu tulisan dalam bentuk huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata? Adapun prosesnya, nomor 1, proses kognitif dan linguistik. Sebelum tulisan muncul, ada proses berpikir dan berbahasa yang terjadi dalam benak penulis. Pemilihan umum, pilihan makna dan gagasan. Penulis menentukan apa yang ingin disampaikan, ide, emosi, informasi. Struktur kalimat dan logika bahasa. Gagasan diubah menjadi kalimat yang mengikuti tata bahasa dan sintaksis. Penyesuaian dengan konteks dan tujuan, apakah tulisan bersifat formal, akademik, sastra atau santai. Ini mempengaruhi pilihan kata dan gaya penulisan. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk membedakan unsur penting. Huruf kapital menandai istilah asing atau judul, huruf miring dan penyusun kata secara konsisten. Penulisan kata. Pengaruh sejarah dan standarisasi. Sebelum kaidah seperti huruf kapital dan miring dibakukan, penulisan cenderung bebas dan tidak seragam. Namun seiring berkembangnya administrasi pemerintahan, pendidikan formal, penerbitan dan media massa, muncullah kebutuhan untuk menyusun pedoman ejaan yang bisa digunakan secara nasional. Disinilah peran ejaan seperti Van Ophuizen, EYD dan QB menjadi penting. Huruf kapital misalnya digunakan untuk menunjukkan identitas dan penghormatan, nama orang, lembaga, atau Tuhan. Huruf miring muncul dari tradisi tipografi dan penerbitan untuk membedakan judul atau istilah asing. Penulisan kata berkembang dari kebutuhan untuk menyusun kamus, buku pelajaran, dan dokumen hukum secara konsisten. Pertimbangan sosial dan praktis. Sebelum tulisan difinalisasi, penulis juga mempertimbangkan siapa pembacanya, anak sekolah, akademisi, diplomat, apa media penyampaiannya, buku, surat resmi, media sosial, apa dampak dari gaya penulisan, formalitas, kejelasan, kredibilitas. Misalnya penulis Presiden Republik Indonesia dengan huruf kapital menunjukkan penghormatan dan formalitas. Menulis public speaking dengan huruf miring menunjukkan bahwa istilah itu belum diserap. Menulis tanggung jawab secara terpisah menunjukkan pemahaman terhadap struktur kata majemuk. Jadi kesimpulannya, sebelum tercipta tulisan dengan kaidah ejaan, terjadi proses 1. Pemikiran dan perencanaan bahasa. 2. Pertimbangan konteks dan tujuan komunikasi. Yang 3. Pemilihan gaya dan struktur penulisan. Yang 4. Penerapan kaidah ejaan sebagai alat bantu komunikasi yang efektif dan bermartabat. Dari ketiga kaidah ini, huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata adalah fondasi dari penulisan yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Mereka bukan hanya soal estetika, tapi juga soal makna, etika, dan identitas. Dalam konteks pendidikan, diplomasi, dan penulisan ilmiah, penerapan kaidah ini menunjukkan profesionalisme dan penghormatan terhadap bahasa sebagai alat komunikasi nasional. Sekian dari saya, terima kasih.